menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi sebelum itu silakan berdiri terlebih dahulu ya. Dari Sabang sampai Merauke, terdengar pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sampai Merauke terdengar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum masuk ke pembelajaran, apakah semua hadir hari ini? Hadir. Alhamdulillah. Nah, sebelum itu, Ibu mau ngajak kalian untuk yel-yel bersama. Kalian tahu tepuk semangat nggak? Tahu. Tahu? Ya. Kalau tahu, kita tepuk bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Biar lebih kerasa semangatnya, kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Sudah semangat hari ini? Sudah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3 mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, hari ini kita akan mengetahui jenis pelestarian, lokasi pelestarian, dan juga penyebab kepunahan hewan serta tumbuhan yang ada di Indonesia. Sebelum itu, Ibu akan memutarkan video terlebih dahulu ya. Silahkan disimak baik-baik. Materi tentang hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia, serta bagaimana cara untuk melestarikannya. Sudah? Nah, anak-anak, seperti yang kalian ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan jenis hewan dan tumbuhannya. Namun, saat ini, keberadaan tumbuhan dan hewan itu terancam keberadaannya. Tahukah kalian apa yang menjadi penyebabnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kira-kira penyebab dari kepunahan hewan dan tumbuhan itu apa? Diburu. Iya, diburu, terus apa lagi? Kan hewan, kalau yang tumbuhan apa? Tidak dibudidayakan. Tidak dibudidayakan, terus Tidak dijaga. jaga. Penebangan? Iya. Iya, betul, penebangan liar. Tahu? Iya, penyebabnya antara lain bertambahnya jumlah penduduk, pembangunan gedung dan perumahan, perburuan liar, dan penebangan pohon langka untuk kepentingan manusia. Lalu, apa sih pentingnya bagi kita untuk melestarikan hewan dan tumbuhan itu? Yang pertama, supaya hewan dan tumbuhan itu tidak punah. Ada yang tahu apa arti kata punah? Kira-kira ada yang tahu nggak arti kata punah itu apa? Hilang. Hilang, terus apa lagi? Mati. Mati, terus apa? Habis. Habis. Kita lihat ya kira-kira penjelasannya apa. Ya, punah artinya habis semua, sehingga tidak ada sisa. Sebelah barat, ya, itu ada satu hewan yang memiliki culang. Tahukah kalian hewan apakah itu? Apa ayo? Beda
Badak bertulang satu ini habitatnya berada di ujung kulon, yaitu di Provinsi Banten. Selain itu, ada juga macan tutul Jawa ke sebelah Pulau Bali, yaitu ke Pulau Nusa Tenggara Timur. Ada yang tahu nama hewan ini? Itu hewan apa? Komodo. Ya, betul sekali. Nama hewan ini adalah komodo. Komodo itu tampak seperti kadal raksasa ya, kalau anak-anak lihat. Selanjutnya kita akan menuju ke wilayah Indonesia paling timur, yaitu ke Papua. Di Papua ada satu jenis burung dengan bulu yang sangat menarik. Ada yang tahu apa nama burung ini? Burung cendera. Ya, tepat. Nama burung ini adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini banyak diburu karena bulunya yang sangat indah, sehingga saat ini jumlahnya juga semakin berkurang. Dan burung cendrawasih ini dapat kita jumpai di Papua. Selain burung cendrawasih yang pertama, Rafflesia arnoldi. Tumbuhan ini dapat kita temui di Bengkulu. Tumbuhan ini memiliki diameter hingga mencapai 1 meter. Lalu tumbuhan ini juga mengeluarkan bau yang sangat busuk. Tujuannya untuk menarik serangga. Tumbuhan yang kedua yaitu bunga bangkai. Bunga bangkai ini tumbuh menjulang setinggi 4 meter. Lalu ia juga bisa mengeluarkan bau yang sangat busuk, menyerupai bau bangkai. Nah, tumbuhan ini bisa kita temukan juga di Pulau Sumatera. Jadi berbeda loh ya antara Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai. Tanaman yang ketiga yaitu anggrek tebu. Satu rumpun anggrek dewasa itu beratnya bisa mencapai 1 ton dan panjangnya itu mulai dari 3 meter. Sehingga anggrek ini kadang disebut sebagai anggrek raksasa. Tanaman yang selanjutnya yaitu dari Pulau Kalimantan. Di sini ada satu jenis kayu yang sangat kuat seperti besi. Ada yang tahu namanya? Ada yang tahu belum? Belum. Ya, betul sekali. Namanya adalah kayu besi atau disebut juga dengan kulit. Kayu ini biasa digunakan untuk membuat rumah, membuat kapal, ataupun membuat jembatan. Tinggi dari pohon ini bisa mencapai 36 meter dengan diameter itu 95 cm. Tanaman yang berikutnya yaitu cendana. Cendana biasa digunakan sebagai rempah-rempah, aromaterapi, bahan luka, bahkan sebagai campuran untuk parfum. Untuk jenis cendana wangi, ini biasanya sangat langka dan harganya juga sangat mahal. Tanaman unik berikutnya yaitu kantong semar. Kantong semar ini memiliki keunikan tersendiri karena ia termasuk jenis tanaman yang memakan serangga seperti lalat, lebah, dan kubang. Kemudian tanaman yang berikutnya yang cukup langka juga yaitu pohon daman. Pohon ini berasal dari Papua. Tanaman ini memiliki ketinggian mencapai 60 meter. Bisa anak-anak bayangkan berapa tingginya itu ya? Dan tanaman ini memiliki diameter mencapai 2 meter. Setelah kita mengetahui mengapa kita perlu menjaga kelestariannya, sekarang kita cari tahu apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Cara yang pertama yaitu dengan melakukan penangkaran. Tujuannya tentu saja untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Ada 2 macam pelestarian, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ artinya pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya, seperti taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Lalu pelestarian ex situ artinya pelestarian yang dilakukan di luar habitatnya. Caranya bagaimana? Caranya dengan memindahkan dari habitat aslinya lalu dipelihara di tempat lain yang sesuai. Misalnya ada kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Lalu cagar alam. Cagar alam disebut juga dengan suaka alam. Artinya daerah yang melestarikan
nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang dikelola untuk kepentingan pendidikan, penelitian, rekreasi, dan pariwisata. Cara yang kedua yaitu tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Sekarang kita lanjutkan ke pelestarian tumbuhan. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga pelestarian tumbuhan. Cara yang pertama dengan mengembangbiakan tumbuhan itu, bisa secara vegetatif alami maupun secara vegetatif buatan. Cara yang kedua dengan melakukan tebang pilih pohon. Artinya kita dengan penghijauan atau yang dikenal dengan reboisasi. Dan cara yang keempat melakukan pelestarian secara in situ dengan hutan lindung dan pelestarian secara ex situ yaitu dengan kebun raya. Dan cara yang kelima yaitu dengan melakukan kultur jaringan pada tumbuhan langka. Baik, dari video yang sudah ditayangkan tadi, kira-kira apa yang sudah didapatkan ya? Macam-macam tumbuhan dan hewan yang hampir punah. Terus apa lagi? Cara menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan yang langka. Terus ada apa lagi yang awal ini? Faktor yang menyebabkan kepunahan. Betul. Tadi kan ada beberapa faktor yang sudah disebutkan di awal, yaitu karena adanya penebangan hutan, adanya perburuan liar, dan juga adanya perubahan daerah hutan menjadi pemukiman. Kemudian tadi juga di dalam video sudah ada beberapa tumbuhan dan juga hewan langka yang ada di Indonesia. Dimulai dari hewan tadi yang ada di Sumatera tadi apa aja ya? Badak bertulang dua. Badak bertulang dua. Terus harimau Sumatera, gajah Sumatera. Itu. Terus kita akan beralih ke Jawa. Tadi contoh yang di video yang ada di Jawa tadi apa? Badak bertulang satu. Dan yang satunya? Macan tutul atau macan kumbang. Betul, macan tutul atau macan kumbang. Terus kita akan beralih ke Provinsi Bali. Tadi apa ya? Bali. Betul, Jalak Bali. Terus kalau yang ada di NTT? Komodo. Betul. Kita beralih ke daerah Kalimantan. Di Kalimantan ada apa yang hewan yang berpunah? Orangutan. Iya, ada orangutan. Yang satu lagi? Pesut Manhattan. Betul, pesut Manhattan. Terus kita beralih ke daerah Sulawesi. Kira-kira ada yang masih ingat nggak Sulawesi ada apa? Ada anoa, betul. Kalau yang di Papua ada apa di Papua? Burung cendrawasih. Burung cendrawasih. Terus kita beralih ke tumbuhan yang hampir punah. Tadi yang pertama apa? Bunga Fresia arnoldii. Bunga Fresia arnoldii berada di Bengkulu, betul. Yang kedua ada Bunga bangkai. Yang ketiga anggrek raksasa. betul, ada anggrek raksasa. Yang keempat ulin, kayu ulin dari Kalimantan. Yang kelima yang dari Papua, apa? Pohon damar. Betul, pohon damar. Kira-kira ada nggak yang mau ditanyain tentang pelestarian hewan dan tumbuhan tadi? Tidak. Udah paham tentang itu pelestarian menggunakan in situ dan ex situ? Sudah. Kalau in situ ya? Di dalam habitat. Kalau yang ex situ? Di luar habitat. Contoh dari in situ apa tadi? Taman alam. Terus taman nasional. Terus taman nasional. Kalau contoh dari ex situ apa? Kebun raya, kebun binatang, taman safari juga termasuk ya. Semua sudah paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Kalau begitu, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Sebelum itu, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Satu kelompok berisikan 2 orang. Nah, LKPD ini nanti akan dikerjakan selama 15 menit ya. Silakan dibagi dulu langkah pengerjaannya. Setelah itu dikerjakan bersama kelompok kalian ya.
nah, kalian akan mempresentasikan satu-satu kehidupan ya. Dimulai dari kelompok satu terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu ada bunga Rafflesia arnoldii. Jenis pelestariannya yaitu in situ. Lokasinya ada di Bengkulu. Penyebab punah yaitu sulit berkembang. Lalu ada yang kedua bunga bangkai. Jenis pelestariannya in situ, lokasinya ada di Sumatera. Penyebabnya punah adalah sulit berkembang. Yang ketiga ada badak berjula 1. Jenis pelestarian secara in situ, lokasi pelestariannya ada di ujung kulon. Dan penyebab langka atau punah yaitu diburu. Yang keempat ada komodo. Jenis pelestariannya in situ, lokasi pelestariannya di Nusa Tenggara Timur. Dan penyebab langka atau punah yaitu diburu kulitnya. Yang kelima ada burung cendrawasih. Jenis pelestariannya in situ juga, lokasi pelestariannya di Bali, di Papua, dan penyebabnya langka atau punah ini dimiliki secara pribadi atau dipelihara secara pribadi. Baik, sudah betul semua ya. Tepuk tangan untuk teman kita. Silakan duduk lagi. Oke. Baik, yang selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Buat yang pertama, ini ada gambar Rafflesia arnoldii, jenis pelestariannya in situ, kemudian lokasi pelestarian ada di Bengkulu, penyebab langka atau punah sulit berkembang. Kemudian ada bunga bangkai. Jenis pelestariannya juga in situ, tempatnya ada di Sumatera. Penyebab langka atau punahnya juga karena sulit berkembang. Kemudian ada badak berjula 1. Jenis pelestariannya in situ, tempatnya ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Dan alasan langkanya karena sering diburu. Kemudian ada komodo. Jenis pelestariannya juga in situ, berada di Nusa Tenggara Timur. Alasan langkanya karena diburu dan juga sulit penangkarannya. Kemudian ada burung cendrawasih. Jenis pelestariannya in situ, berada di Papua. Dan alasannya karena sering diburu untuk dipelihara. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Baik, semuanya sudah paham mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan yang akan punah ya? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan membagikan soal. Silakan dikerjakan selama 15 menit. Silakan dikerjakan dengan baik ya. Iya, Bu. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan di depan ya. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hari ini kita belajar mengenai jenis pelestarian, lokasi pelestarian, serta penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, sebelum pulang kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan salah satu dari kalian siapa yang ingin berdoa? Mbak Putri silakan. Siap, ya. Doa.
kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.